Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sobat podcast Latsar Kemdikbudristek. Ya, hari ini kita akan mencoba membahas satu topik penting yang biasanya akan terus muncul di setiap pilpres, kontestasi pilpres mau pilkada dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mengundang kawan saya ya, Pak Khalid Hidayat. Mas Khalid Hidayat ya, karena beliau dosen hukum di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, gimana kabar Mas Khalid? Baik Mas Ageng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya Mas Ageng bagaimana? Alhamdulillah baik Mas Khalid. Hari ini kita membahas nih satu topik penting yang selalu ada dan selalu ada pelanggaran nih, netralitas ASN menjelang pilpres Mas Khalid ya. Saya mau tanya dulu Mas Khalid nih, kenapa sih kira-kira ASN tuh kok dia harus netral? Kenapa nggak boleh sih dia menjabat sebagai mendukung paslon lain? Padahal kan dia punya hak ya sebagai warga negara. Itu kenapa itu Iya Mas Khalid betul ya? Mas. Iya itu memang kalau saya rasa sih itu ada sejarahnya ya Mas. Kenapa sekarang ini ASN itu harus netral? Karena dulu di masa Orde Baru itu kan ASN itu cukup memegang peran penting dalam konstelasi politik begitu. Jadi Korpri itu yang membawahi ASN itu dia itu semacam digiring begitu. Ya kalau kita misalnya mengikuti itu kan ada yang namanya golongan karya waktu itu ya, partai golongan karya itu Oke. suaranya sangat sangat besar sekali gitu Mas. Jadinya karena kemampuan dari ASN dalam mengarahkan suara itu sehingga mungkin setelah pasca reformasi itu ASN diminta untuk netral gitu. Bukan hanya ASN ya, TNI Polri juga diminta untuk Iya betul. netral ya. Cuman yang uniknya itu kayak seperti yang dikatakan oleh Mas Ageng tadi, ASN itu masih boleh memilih begitu. Jadi Emang ya agak dilematis juga. TNI Polri benar-benar nggak boleh milih ya? Kalau nggak salah itu TNI ya nggak boleh milih, tapi Polri itu masih bisa. Karena Polri itu kan masih sipil begitu. Oh gitu. Berarti TNI nggak Iya, bisa, Polri bisa ya. Oh jadi, iya, oh gitu. Jadi memang karena zaman dulu Orde Baru memang karena kekuatan ASN itu bisa menggerakkan mungkin hampir sepertiga kekuatan itu ya, kekuatan politik ya. iya Kalau betul. dipaksa oleh salah satu golongan bisa bisa jadi mereka terus berkuasa sekian puluh tahun. Gitu ya Mas Walid ya kira-kira. Ada Betul itu landasan kalau hukumnya nggak dari ya? segi sejarahnya, Mas. Gitu. Kalau dari Adalah landasan hukumnya sendiri itu landasan hukumnya. ada berbagai peraturan sih yang tentang terkait netralitas ASN ya, Mas. Salah satunya misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu yang mengatur bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara itu memiliki apa ya, wewenang untuk semacam mengawasi begitu. Jadi di situ diatur adanya lembaga yang non struktural untuk mengawasi netralitas ASN begitu, Mas. Selain Oh, itu bak. juga kan tadi seperti yang kayak tadi Mas Ageng udah agak menyinggung sedikit ya tentang bagaimana ASN itu isu netralitasnya itu mulai masuk ketika nanti menjelang pemilu begitu ya Mas. Betul. Ya itu Itu gimana? diatur juga sebetulnya di Undang-Undang Pemilihan Umum Mas, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana di situ tuh ada bahkan sanksi pidananya begitu. Kalau misalnya ASN itu melakukan pelanggaran terkait netralitasnya. Dan tentunya ada sanksi-sanksi lain selain pidana ya, ada sanksi administrasi, sanksi teguran, sanksi ya yang semacam itu yang lebih ringan dari pidana untuk misalnya ASN itu melakukan pelanggaran. Tergantung besarnya pelanggarannya begitu sih, Mas. Oh, contohnya apa sih Mas Khalid kira-kira yang maksudnya melanggar dia Uh, dikatakan tidak netral itu? Kalau pelanggarannya itu sendiri tuh ada yang kayak pelanggaran kecil hingga pelanggaran yang sangat besar sekali ya, Mas. Misalnya pelanggaran Hmm. kecil itu sejauh kayak seorang ASN itu misalnya kan kita kadang-kadang nggak sadar ya, misalnya kita ada idola siapa lah tokoh politik atau siapa kita follow di Instagram lah, di Facebook, Oh, terus kita nge-like aja gitu loh, nge-like postingannya mereka, nge-like itu sudah sebetulnya oh, masuk oke. ke dalam kategori
kita tidak menunjukkan kenetralitasan gitu. Buset. Hanya sekedar nge-like, mungkin juga komen, mungkin kalau apa mungkin bisa Iya, nge-share di mungkin karena Instagram memang kita kita kan itu. nggak sadar ya, Mm, kayak mm, mm, mm. kita kayak setuju sama visi misinya lah, setuju sama program-program yang akan dia bawa, tapi terus kita nge-like gitu. Itu yang kecil aja gitu. Hanya sekedar kayak gitu pun itu bisa dianggap bahwa ASN itu tidak netral ya. Wah, berat Iya juga betul. ya. Oke. Kemudian sampai misalnya kalau ASN-nya itu katakanlah sudah memiliki jabatan ya Mas, itu dia Mm-mm. misalnya terus melakukan eh, kunjungan atau karena kan dia sering diundang ya. Katakanlah misalnya kita Mm-mm. kan di universitas ya Mas tingkatnya ini. Mm-mm. Misalnya dekan kita atau rektor menerima undangan dari salah satu calon gubernur lah, calon bupati lah, atau calon berbagai macam calon legislatif itu ya. Terus kita kayak Mm-mm. berfoto di situ, terus menunjukkan apalah kayak tanda-tanda bahwa kita itu ini ya Mendukung gitu ya. menyenangi calon itu, terus kita itu udah nggak netral juga, itu yang lebih agak tingkatnya berat lagi ya. Wih, berat sekali ya untuk menjaga kayak gini ya. Berarti emang kita emang dituntut benar-benar untuk tidak apa? Tidak mudah untuk mendukung, bahkan hanya untuk sekedar like Instagram saja mungkin. Apalagi yang berat-berat mungkin sampai masuk ke posko pemenangan calon X, mendukung ikut kampanye gitu ya, lebih-lebih ya, berarti itu udah Betul betul Mas Agus. masuk. Aduh, luar biasa. Nah, kira-kira nih menurut Mas Khalid mungkin ada sedikit closing statement terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peran ASN itu untuk menjaga netralitas ya, biar nggak terjadi sikut-sikutan, mungkin juga kita sebagai ASN tidak saling mendukung satu dan yang lainnya, walaupun kita masih boleh memilih gitu ya. Jadi istilahnya kalau kerja pas pakai seragam, kita ikut dan tunduk dan patuh sebagai apa namanya, eh, pegawai ASN, tapi ketika sudah pakai baju bebas di rumah, kita bisa bebas gitu. Nah, bagaimana peran ASN itu untuk menjaga netralitas itu, Mas Solid? Menurut Mas Solid nih, sebelum kita akhiri. Kalau kalau saya rasa sih ASN itu harus kembali ke core value awalnya mereka ya Mas. Oke, Artinya itu gimana? core value yang sekarang diusung oleh pemerintah itu kan terkait berakhlak begitu kan Mas. Betul. Terkait berarti ASN itu harus menyadari bahwa dia itu harus berorientasi pelayanan publik begitu. Yang paling pertama Hmm. kan dari nilai berakhlak itu. Itu Mm-mm. artinya dia itu juga tidak boleh mementingkan mengedepankan kepentingan hanya segelintir golongan saja gitu. Tetapi harus publik yang paling diutamakan. Artinya ya semua golongan kita tidak boleh menunjukkan kayak sikap pilih kasih begitu. Gitu sih Mas. Hmm. Kalau saya rasa sih. Gitu ya. Wah, luar Iya. biasa. Terima kasih Mas Solid sudah datang ya di sini, walaupun Terima kita kasih Mas bertemunya Ageng. secara online gitu ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ASN ke depannya bisa menjadi lebih baik, lalu juga Amin. apa namanya? Bisa ya menjaga kenetralan, karena sebentar lagi ya mungkin 2 tahun lagi akan ada pemilihan Iya, betul. presiden dan langsung pasti dilanjutkan beberapa tahun kemudian pilkada dan lain sebagainya, pemilihan DPR, DPRD dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ASN menjadi ujung tombak untuk menjaga kenetralan itu. Terima kasih Mas Amin. Solid sudah datang. Terima Ya, kasih oke, banyak Mas baik. Ageng. Sobat podcast Kemendikbudristek ya, kita sudah mendengar kenapa sih ASN itu harus netral apalagi menjelang Pilpres ini. Ya, oke. Kita ketemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.